Kalau ini pakai ha, ini pakai ha. Pada huruf ha yang pertama dan huruf ha yang pertama dan huruf ha yang kedua. Nah, perubahan yang seperti ini niatnya kita membacanya memang sebenarnya alhamdulillah. Tapi karena kita memang tidak bisa mungkin membaca huruf ha dengan baik dan benar, dan dia sebenarnya sadar atau karena tidak sadar pun sebenarnya ada fasilitas untuk bagaimana cara tahu bahwasanya dia benar atau salah, maka selama dia tidak mau ada ikhtiar untuk belajar, ya, maka dia termasuk dalam kategori disengaja. Jadi hukum ketika melakukan kesalahan ini sampai kepada jatuh keharaman, bisa membatalkan sholat, itu ketika disengaja. Apa Bapak Ibu? Disengaja. Kalau tidak disengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari yang mulia ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sedang kita rasakan, yang mungkin kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini belum tentu kenikmatan ini dirasakan oleh orang di luaran sana, yaitu Allah membangunkan kita dari bangun tidur, membangunkan dari tidur yang memang sebenarnya tidur ini adalah bagian dari kematian. Maka ketika tidak dibangunkan, bablas kita tidak sampai di masjid yang mulia ini. Maka Allah bangunkan, tidak hanya sekedar dibangunkan, tapi Allah membangunkan kita juga sekaligus menggerakkan hati kita. Tidak hanya sekaligus menggerakkan hati kita, ada juga orang yang bangun tidur karena mendengarkan azan sholat subuh, tergerak hatinya sebenarnya untuk melakukan sholat subuh, atau apalagi misalkan sudah mengetahui bahwasanya pagi hari ini ada kajian subuh, sebenarnya ada gerakan hati itu dan Allah memberikan kepada dia. Tapi di sisi lain dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah menggerakkan kepada dia sebuah hati niat untuk melakukan kebaikan, tapi di saat yang sama nikmat kesempatan ini tidak diberikan oleh beliau. Misalkan ternyata dalam keadaan masih terbaring sakit, untuk jalan aja susah, ya, apalagi mau berlama-lama duduk ke majelis taklim atau ke masjid, mau ke WC saja susah, apalagi mau ke masjid. Maka ketika nikmat ini berkumpul, nikmat keimanan Islam, kemudian dibangunkan dari subuh, dibangunkan dari tidur, kemudian digerakkan hatinya untuk sholat subuh berjamaah. Ini kan belum tentu semuanya dalam satu waktu diberikan sama Allah, maka orang-orang pilihan. Kemudian ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gerakan hati untuk datang ke masjid, diberikan kesempatan juga, kemudian kita datang ke masjid, sholat berjamaah. Tidak hanya cukup di situ, ternyata walaupun kita dalam keadaan selesai sholat berjamaah, Allah masih tetap memberikan kepada kita sebuah nikmat. Apa itu nikmatnya? Ditahan dulu kita niatnya, gerakan hati kita, gerakan semua yang ada pada diri kita untuk ditahan dulu dirinya di masjid, berdiam diri, ya, iktikaf untuk ikut kajian ilmu. Maka ini adalah sebuah satu kenikmatan. Semua kalau kita dihitung gak akan ada habisnya kalau kita hitung persatu-satu.
Ini kita menghitung dari awal ketika tadi bangun pagi, ya, dari subuh sampai detik ini, agar kita mengingat-ingat apa yang menjadi kenikmatan Allah ini, yang sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada ini mampu kita ikhtiarkan untuk mensyukuri. Karena sejatinya nikmat itu, Bapak Ibu, sejatinya nikmat itu sebenarnya bukan hanya sekedar nikmat yang diberi, tapi adalah nikmat yang diberi untuk berterima kasih, untuk disyukuri. Jadi kalau ada satu nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan cuma hanya sekedar istilahnya datang kepada kita, kita nikmati, rasakan saja, tapi lebih daripada itu yaitu kita mensyukuri apa atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dari apa yang menjadi ikhtiar kita berterima kasih atas segala nikmat-nikmat yang coba kita terima kasih itu kepada Allah, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dilipat gandakan. Nah, jadi kalau misalkan pengen dapat kenikmatan-kenikmatan dunia akhirat lebih banyak lagi, maka saat ini juga ingat-ingat kira-kira apa yang sedang kita rasakan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kalau masih dalam keadaan misalkan ya, keadaan kita masing-masing berbeda-beda, punya kondisi masing-masing, entah punya ini, entah punya hajat ini, entah punya pikiran ini, masalah ini masing-masing. Tapi kalau pengen menenangkan hati, menenangkan diri, muhasabah diri, pengen membangkitkan jiwa hati kita ini, maka coba lihat apa yang Allah berikan kepada kita, apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah nikmat yang sekarang juga harus kita syukuri, harus kita terima kasih. Maka ketika kita bersyukur, terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan itu, insya Allah nikmat-nikmat yang lain akan segera menyusul kepada kita. Ini bukan Gus Agung yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngomong. Ini adalah sebuah janji. Artinya siapapun orang yang mau bertambah kenikmatannya, dilipat gandakan kenikmatannya, dilipat gandakan ketenangannya, dilipat gandakan kenikmatannya dalam hal apapun, maka sekarang juga pada saat itu ingat-ingat apa yang sudah menjadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu sebagai pembuka. Maka di sini sebagai awal pembukaan yang kami sampaikan ini menjadi pengingat untuk kita bersama bahwasanya banyak sekali kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini, mulai dari bangun tidur, yang kenikmatan ini bercampur padu menjadi satu waktu yang kita rasakan ini, yang mungkin kalau satu kenikmatan saja tidak diberikan oleh kita pada saat ini, mungkin kenikmatannya berbeda dengan orang yang di luaran sana. Seperti kami tadi contohkan, ada ya orang yang sudah terbangun tapi tidak datang ke masjid. Ada yang sudah sampai masjid sholat berjamaah, kenikmatannya di setengah-setengah aja. Sebenarnya masih ada lipatan pahala yang sudah Allah siapkan dengan membuatkan program melalui wasilah DKM Al-Mutmainnah, kajian ilmu yang setiap langkahnya adalah mendekatkan kepada surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang ke majelis taklim, ke masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, mengingat Allah, maka setiap langkahnya itu mendekatkan kepada surga. Jadi jangan salah Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu ini datang mungkin kalau orangnya lebih jauh dari Marbella atau lebih jauh lah, kalau misalkan katakanlah Marbella lingkupnya itu berarti RT atas itu 3 ya Pak Amri ya, atas atau atas lagi pojok di lapangan futsal, ada rumahnya sana, jalan kaki ya. Maka setiap langkahnya itu tidak hanya setiap langkah mendapatkan pahala, menggugurkan dosa, tapi setiap langkahnya itu mendekatkan dirinya kepada surga. Masya Allah, banyak sekali yang kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, tapi Allah mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung. Maka sekedar kita mengingat 1-2 saja, kalau kita mensyukuri berterima kasih, insya Allah lipatan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, lipatan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan akan lebih banyak lagi. Salawat beriringan salam tetap tersurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nanti yang di akhirat dekat denganku, siapa di yaumil qiyamah nanti dekat denganku adalah siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku. Siapa yang dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah mereka yang memperbanyak salawat kepadaku. Yang sebenarnya minimal saja diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Yang ngomong bukan Gus Agung, yang ngomong ini adalah janji Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat 1400 tahun yang lalu. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya itu, ya, nanti di akhirat aku tidak akan masuk surga terlebih dahulu. Ya, Nabi Muhammad SAW akan menunggu di pintu surga, menyiapkan satu buah telaga khusus untuk umatnya. Diakui saja pasti akan ditunggu oleh Nabi Muhammad di gerbangnya pintu surga. Diakui saja sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan disediakan telaga Kausar untuk umat Nabi Muhammad SAW, apalagi dekat. Ya, iyalah ibarat kami katakan di beberapa kajian-kajian yang lalu, seperti kita melamar kerja. Ya, melamar kerja kalau kita punya kemampuan, punya ini, punya itu, kelebihan dan lain sebagainya, maka potensi untuk masuk lebih besar. Tapi makin besar lagi, apalagi kalau direkturnya itu saudara kita sendiri. Nah, maka itu yang kita sebut dengan the power of orang dalam. Surga pun ternyata ada orang dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah siapa yang bisa menjadi wasilah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka wasilahnya, perantaranya adalah Nabi Muhammad. Gimana caranya? Memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan sebelumnya yang terakhir kita membahas seputar ilmu tajwid. Maka pada kesempatan ini yang sebenarnya merupakan lanjutan dari apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, maka ini sekaligus menjadi pesan untuk bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang barangkali di pertemuan yang lalu belum diberikan kesempatan untuk hadir, maka sudah tersedia di channel YouTube Masjid Al-Mutmainnah. Ya barangkali sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu terhadap pemahaman yang apa kami sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan ditonton dari channel YouTube Masjid Al-Mutmainnah. Sudah ada rekamannya di pertemuan yang lalu membahas tentang ilmu tajwid. Nah, maka lanjutan dari apa yang kita bahas kemarin bulan lalu di pagi hari sama seperti ini yang membahas tentang ilmu tajwid, maka hari ini kita akan membahas penerapannya dalam suratul Fatihah. Ya, sebelumnya kami akan menyampaikan apa pentingnya harus mentajwidkan. Kalau kita mengingat kembali materi yang lalu, tajwid adalah berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, membaguskan, ya, mengindahkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa harus dibaca dengan bagus, dengan benar, dengan jelas, dengan baik dan benar pada bacaan suratul Fatihah yang sekarang akan kita baca? Maka kita akan membahas satu kitab, ya, satu kitab yang ini menjadi rujukan kita pembahasan pada pagi hari ini, yaitu Tajwidul Quran wa Tahsinu Suratul Fatihah. Dalam membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya dengan tartil. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan tartil. Bahkan bukan hanya sebuah perintah, tapi ini sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran itu harus benar-benar tartil. Jadi kalimatnya bukan hai orang yang beriman kepadaku, bacalah Al-Quran dengan tartil.
Bukan hanya sekedar itu, tapi kalimat yang Allah berikan kepada kita melalui suratul Al-Quran itu, yaitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tartil. Jadi kalimatnya bukan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, barangkali beberapa ustadz atau penceramah yang lain ketika memaknakan atau menerjemahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Memang tidak salah. Yang lebih tepat adalah dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Nanti maknanya beda, istilahnya penegasannya beda. Kalau bacalah Al-Quran dengan tartil itu sebuah perintah. Kalau perintah wajib, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib saja harus kita benar-benar kerjakan dengan sempurna, tidak boleh kita tinggalkan. Ditinggalkan haram, tidak boleh mendapatkan dosa. Apalagi ini sebuah penegasan. Beda, naik lagi derajatnya. Selain dia sebuah perintah, benar-benar ditegaskan, "Hai, bacalah Quran dengan sebenar-benar tartil." Nah, sekarang kita akan membahas apa maksud tartil itu, makna tartil itu apa. Maka ini disampaikan oleh banyak para ulama yang secara bahasa tartil bermakna rattala yurattilu tartilan. Orangnya disebut dengan murattil, objeknya Qur'annya disebut dengan murattal. Maka Al-Quran ini pernah kita dengar dimanapun kita berada, terkadang Al-Quran disebut dengan murattal. Ayo Pak Nasiun, disetel murattalnya, disetel Qurannya maksudnya. Itu objeknya disebut murattal, orangnya disebut dengan murattil. Secara bahasa tartil disebut dimaknai dengan rapi, teratur dan jelas. Ini banyak para ulama menjelaskan makna tartil. Ada Imam Al-Jazari, Ibnu Abbas, Mujahid yang menjadi keumuman, atau kita coba ambil salah satu dari ulama itu, yaitu dari sahabat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, disampaikan oleh sahabat Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang diterima oleh Al-Imam Ibnul Jazari, meriwayatkan di dalam kitabnya yaitu kitab An-Nasr, bahwasanya tartil menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib adalah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid, tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Tartil ini maksudnya adalah yang pertama, ada dua komponen tadi, mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Yang pertama, mentajwidkan huruf. Tadi kami sampaikan di awal, tajwid adalah membaguskan, mengindahkan, membenar-baikkan bacaan Al-Quran kita. Ya, maka tajwidul huruf adalah membacakan setiap huruf di dalam Al-Quran dengan sesuai kaidah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Benar secara tempat keluarnya, benar secara sifat-sifatnya. Ya, maka ketika kita membacakan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalam, makna satu ayat yang setiap satu ayat itu tersusun dari sebuah huruf. Huruf demi huruf tersusun menjadi sebuah kalimah. Kalimah tersusun menjadi sebuah kalam. Kalau itu di dalam bahasa Arab. Di bahasa Indonesia, huruf tersusun menjadi kata, kata tersusun menjadi kalimat. Maka ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu tersusun dari setiap huruf demi huruf. Alif, ba, ta, sampai seterusnya. Maka setiap huruf itu punya tempat keluarnya masing-masing, punya cara melafadzkannya masing-masing. Maka yang dimaksud tajwidul huruf pada kalimat at-tartilu wa tajwidul huruf itu adalah bagaimana melafadzkan setiap hurufnya dengan sebenar-benarnya tartil, dengan sebenar-benarnya baik dan benar, seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tartil ini adalah sebuah keharusan ketika kita membacakan Al-Quran. Wabil khusus di dalam kitab ini disampaikan
khususnya pentingnya ya menerapkan ilmu tajwid ini, menerapkan tartil ini di dalam membaca suratul Fatihah. Ini disampaikan oleh seorang ulama bernama Asy-Syaikh Akram Al-Baghdadi dalam Mandhumah At-Tanbihat. Beliau mengatakan la siyama Fatihatul ayat falahnu fiha yutbi'us shalah. Terlebih lagi ayat-ayat dalam suratul Fatihah, karena kekeliruan padanya, kekeliruan kesalahan dalam pelafalan huruf demi hurufnya pada suratul Fatihah dapat berpotensi membatalkan sholat. Maka inilah pentingnya kita menerapkan Al-Quran dengan tajwid, khususnya lagi di dalam membacakan suratul Fatihah, karena suratul Fatihah adalah bagian dari sholat, bagian dari rukun sholat. Dan jumhur ulama sepakat bahwasanya rukun di antara rukun sholat yang pertama di antara salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Nanti kita akan jabarkan satu persatu dari masing-masing madhab yang kita anut sekarang ini di Indonesia, dari Imam Asy-Syafi'i, bagaimana pendapat beliau terkait suratul Fatihah pada sholat yang kita kerjakan ini. Maka nanti ada pembahasan yang panjang lebarnya. Tadi Asy-Syaikh Akram Al-Baghdadi menjelaskan bahwasanya terlebih lagi ayat-ayat dalam suratul Fatihah karena kekeliruan, kesalahan dalam membacanya satu huruf saja dapat berpotensi membatalkan sholat. Nah, bagaimana kesalahan dalam membaca suratul Fatihah yang dapat membatalkan sholat? Bayangkan Bu, Pak, kita sholat, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata karena kita tidak mau belajar dan kita acuh tak acuh dalam perhatian untuk memperbaiki bacaan Quran kita, wabil khusus bacaan Al-Fatihah kita, akhirnya kita sholat berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, bertahun-tahun, tapi bukan sholat kita yang malah diterima, tapi justru ulama menyampaikan bahwa sholatnya tidak sah. Memang yang mengatakan sah tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya batasan untuk mengetahui itu. Tapi di sini setiap hukum, setiap apapun aktivitas punya hukum. Ketika kita minum khamr, minum khamr, hukumnya adalah haram. Kita mengetahui, ulama menyampaikan bukan yang halal. Kalau ketika kita minum maka haram. Dosa bisa menghantarkan ke neraka. Memang kita gak boleh menjudge bahwasanya dia adalah ahli neraka, tidak. Tapi setiap perbuatan, setiap aktivitas punya hukum. Nah pun demikian sholat kita punya tata caranya, yang harus setiap tata cara itu dikerjakan dengan sempurna yang disebut dengan rukun. Rukun sholat salah satunya mensempurnakan bacaan Al-Quran, khususnya di dalam membaca suratul Fatihah. Yang ngomong bukan Gus Agung lagi, yang ngomong adalah Asy-Syaikh Akram Al-Baghdadi, khususnya untuk penerapan pada suratul Fatihah. Nah, kesalahan ini, kalau kesalahan membaca Al-Quran ini, ya kalau ada orang bisa membacakan Al-Fatihah dengan baik dan benar, ya, dengan baik dan benar, maka dia disebut qari. Kalau belum bisa membacakan Al-Fatihah secara baik dan benar, masih salah-salah, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, huruf ini dibaca huruf itu, huruf A dibaca huruf B, B menjadi C dan lain sebagainya, maka disebut ummi. Nah, maka kesalahan yang dikerjakan oleh golongan tersebut qori dan ummi, maka istilah oleh para ulama disebut dengan lahan. Apa Bapak Ibu? Lahan. Lahan, L-A-L-H-N secara tekstualnya atau tulisan Latinnya, lahinnya. Baik, kita akan membahas apa itu kesalahan atau lahan dalam membaca suratul Fatihah yang dapat merubah makna ini, yang dapat merubah, menggugurkan, bahkan membatalkan sholat kita. Disampaikan oleh para ulama, lahan itu al-mailu wal ihrafu anis shawabi, menyimpang dari yang benar. Nah, namanya saja secara bahasa kesalahan, maka secara istilah menyimpang dari yang benar. Maka yang dimaksud lahan ini adalah membaca Al-Quran
ketika kita membaca Al-Quran adalah kekeliruan atau penyimpangan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahak huruf atau berlebih padanya. Maksudnya adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang kita sebut tadi lahan. Kami ulang-ulangi agar istilah-istilah ini tersampaikan dengan baik untuk kita semuanya. Karena terkadang memang istilah-istilah ini belum menjadi keumuman masyarakat Islam Indonesia ini. Maka ini kami perlu sampaikan, apalagi kepada kita-kita yang baru belajar, yang masih awam, perlu kami sampaikan istilah-istilah ini. Karena pentingnya kita mengetahui ini dalam keabsahan sholat kita. Ternyata dari suratul Fatihah itu bisa menjadikan sholat kita diterima, bisa menjadikan sholat kita beribu kali kita kerjakan tapi justru tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, batal. Nah, kesalahan yang dilakukan dalam membaca Al-Qur'an ini secara singkat ketika diterapkan pada pembacaan suratul Fatihah, kesalahan yang merubah makna ini dapat membatalkan sholat kita. Selama kita melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, khususnya suratul Fatihah, apalagi kesalahan yang kita kerjakan ini dapat berpotensi merubah makna, maka kesalahan yang kita kerjakan dapat membatalkan sholat kita. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran atau tadi istilahnya lahan itu ada dua golongan, Bapak Ibu. Golongan yang pertama yang jelas-jelas membatalkan, yang jelas-jelas merubah makna. Secara sederhana saja, merubah makna. Yang kedua, merubah keabsahan dalam membaca Al-Quran. Tidak merubah makna, tapi ketika diterapkan mendapatkan kesunahan dalam membaca Al-Quran. Bahkan beberapa ulama yang tidak sampai kepada merubah makna ini tetap haram. Kalau yang pertama mengubah makna ini dia mutlak, sepakat para ulama hukumnya haram. Ketika ditinggalkan maka rusak apa yang kita kerjakan itu. Ketika kita kerjakan maka selama kita sengaja atau di dalamnya, termasuk ketika sengaja dalam melakukan itu, termasuk bagi kita yang acuh tak acuh, tidak sama sekali punya gerakan untuk belajar, maka itu termasuk golongan dari orang-orang yang sengaja melakukan itu. Selama kita sengaja dalam melakukan kesalahan itu, maka itu dapat membatalkan sholat kita. Yang kedua tadi, yang sifatnya adalah merusak keabsahan Al-Quran. Walaupun secara kalimat Al-Qurannya tidak berubah maknanya, tapi itu tetap dimaknai merusak dari kalimat keabsahan Al-Quran, maka hukumnya cuma ada dua, yaitu kalau tidak makruh dari para ulama, yaitu tetap haram. Jadi tidak ada yang kalimat boleh orang membaca Al-Quran salah tanpa syarat. Nah, maka disyaratkan oleh para ulama bagaimana kadar bolehnya itu. Maka ini sedikit banyaknya kami sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Maka Bapak Ibu yang belum ngecek video yang lalu atau belum sempat datang, silahkan cek pertemuan yang lalu, atau barangkali lupa silahkan cek kembali agar memudahkan pemahaman yang kami sampaikan. Nah, kesalahan yang merubah makna membaca Al-Quran kita, yang bisa menyebabkan membaca Al-Fatihah kita merubah makna, yang perubahan makna itu bisa membatalkan sholat kita. Itu ada tiga tandanya. Diingat-ingat nih ya. Ada 3 tandanya. Tanda yang pertama adalah mengubah huruf. Mengubah huruf. Yang kedua, menambah dan mengurangi huruf. Yang ketiga adalah mengubah harokat. Yang pertama, mengubah huruf. Yang kedua, menambah huruf dan mengurangi huruf. Yang ketiga, mengubah harokat. Nah, tiga tanda ini ketika dikerjakan, apalagi di dalam membaca Al-Fatihah, maka selama dia dalam keadaan sholat,
maka tidak sah sholatnya. Yang ngomong bukan Gus Agung, tapi para ulama. Nanti kita akan jabarkan bagaimana kalamnya para ulama 4 mazhab. Contohnya seperti apa? Contohnya demikian. Kami akan tuliskan satu buah kalimat di dalam suratul Fatihah yang dapat merubah makna. Contoh, di ayat yang kedua. Ayat kedua dari suratul Fatihah bunyinya apa Bapak Ibu? Alhamdulillahi. Perhatikan ayat 2. Berarti tadi ada 3 tanda-tanda bahwasanya ketika kita kerjakan tanda-tanda di antara 3 tanda-tanda itu, maka dapat merubah makna. Nah, perubahan makna ini dapat membatalkan sholat, tidak menjadikan sahnya sholat kita. Contoh perubahan huruf itu. Ayat kedua berbunyi Alhamdulillah. Ha tipis. Ya, hak tipis. Secara makhraj yang pertama dengan 2 tempat keluarnya huruf sama-sama di tenggorokan. Nah, kenapa kami ini sampai sebutkan, sampai kami terangkan, sampai kami tuliskan, sampai dibahas, karena tempat keluarnya itu sama. Jadi tenggorokan. Nah, kalau tempat keluarnya sama, yang keluar pun bisa menjadi sama. Contoh, Bapak Ibu di dalam rumah misalkan, yang di dalam rumah itu satu keluarga, betul apa betul? Yang di keluarga itu satu darah, betul apa betul? Ya, yang keluar rumah itu ya pasti kalau tidak anak kita yang A, pasti anak kita yang B, karena sama-sama anak kita, ya kan? Ada anak kita A, B, C misalkan ada 3 anak. Maka ketika tidak ada salah satunya, maka semuanya milik kita sebenarnya. Nah, pun demikian dengan huruf, tempat keluarnya sama. Tempat keluarnya sama. Tapi ketika dilafadzkan punya caranya masing-masing. Nah, punya caranya masing-masing. Tempat keluarnya sama, tapi orangnya beda-beda. Ya, orangnya beda-beda. Satu rumah, satu darah, tapi orangnya beda-beda. Ya. Apalagi kalau misalkan orangnya kembar, ini mana yang keluar nih? Nah, nggak bisa membedakan mana yang keluar nih. Apalagi kalau kembar ini kita tidak tahu mana ini A, mana si B. Kalau tidak tahu keluarnya sama-sama, misalkan ternyata yang keluar A disebut B, kan bahaya. Orangnya akhirnya salah. Pun demikian, tempat keluarnya salah, tempat keluarnya sama, tapi ketika dilafalkan punya caranya pelafalan masing-masing. Kalau di alhamdu dia tipis, ya, suaranya dia tajam. Desisan suaranya itu kalau alhamdu. Kalau ini pakai hak, ini pakai hak pada huruf hak yang pertama dan huruf hak yang pertama dan huruf hak yang kedua. Nah, perubahan yang seperti ini niatnya kita membacanya memang sebenarnya alhamdulillah, tapi karena kita memang tidak bisa mungkin membaca huruf hak dengan baik dan benar, dan dia sebenarnya sadar atau karena tidak sadar pun sebenarnya ada fasilitas untuk bagaimana cara tahu bahwasanya dia benar atau salah, maka selama dia tidak mau ada ikhtiar untuk belajar, ya, maka dia termasuk dalam kategori disengaja. Jadi hukum ini, hukum ketika melakukan kesalahan ini sampai kepada jatuh keharaman, bisa membatalkan sholat, itu ketika disengaja. Apa Bapak Ibu? Disengaja. Kalau tidak disengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau disengaja baru dapat merubah makna dan dapat membatalkan sholat kita. Nah, golongan disengaja itu termasuk di dalamnya orang yang belum bisa melafadzkan huruf demi hurufnya dengan baik dan benar, tapi tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki, belajar. Acuh tak acuh, alah, enggak lah, udah tua, alah alasannya udah sibuk, alah apalah. Berbagai macam alasan yang tidak bisa diterima oleh syariat, ya kan? Maka kesalahan yang demikian ini dapat merubah. Merubahnya seperti apa maknanya? Kalau kita menggunakan huruf alhamdu, maka maknanya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau alhamdulillah, mungkin kalau kita sendiri tidak bisa mengecek Bapak Ibu, apakah yang kita lafadzkan ini baik dan benar. Yang bisa ngecek siapa? Iya, yang bisa ngecek yang sudah pernah belajar. Bukan hanya sekedar belajar di YouTube saja. Orang yang bisa mengecek dapat bahkan mengetahui kesalahan seseorang adalah ketika sudah pada derajat istilahnya talaqi, bertemu langsung kepada guru, bacakan bacaan Al-Fatihah kita kepada seorang guru, dikoreksi oleh guru, bahkan sampai sudah diberikan keabsahan, diberikan satu ijazah, diberikan sebuah pengesahan bahwasanya oke, kamu fasih, silahkan diajarkan. Insya Allah kami sendiri udah di beberapa para ulama, udah beberapa para masyayikh, ustadz-ustadz yang sudah mentasnis kami. Terakhir yang derajatnya paling tinggi pada kami pribadi, yaitu ada satu kunjungan dari Syekh Palestina. Beliau Imam Masjidil Aqsa, Dr. Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani. Beliau juga seorang habib keturunan Nabi Muhammad SAW, pernah masuk Ka'bah karena asbab bacaan Quran beliau. Beliau kunjungan ke Indonesia, beliau berdakwah di Indonesia, beliau keliling-keliling di Indonesia. Salah satu beberapa tahun yang lalu, karena kami kenal dengan tangan kanannya beliau kunjungan ke Pekalongan. Nah, kami memanfaatkan kesempatan itu, kami bacakan suratul Fatihah, kami belajar kitab-kitab ilmu tajwid kepada beliau, dan secara langsung ketika kami melafalkan itu, beliau memberikan penilaian kepada kami mumtaz. Mumtaz itu apa? Sempurna. Maka kesempurnaan ini adalah satu buah tanda bahwasanya bacaan ini selesai dari kesalahan-kesalahan yang merubah makna maupun merubah keabsahan dari bacaan Al-Quran. Bisa tidak merubah makna, tapi itu tidak boleh tetap kita kerjakan yang seperti mana sifat-sifat yang istilahnya tidak merubah makna tapi menjadikan keabsahan Al-Quran itu. Maka ini menjadi kredibilitas kami yang kami sampaikan kepada jamaah, karena barangkali ada yang istilahnya ya tidak kami suudzon, istilahnya maksudnya biar menambah keyakinan. Jadi jalurnya dari mana sih? Nah, istilahnya siapa sih yang ngomong? Ya, maka siapa yang ngomong itu insya Allah pada kesempatan kami saat ini, yaitu insya Allah kami yang benar-benar sudah pernah belajar secara riwayah maupun diroyah. Maksudnya adalah secara bacaan sudah pernah dibacakan oleh kepada ahlinya langsung, dan secara pemahaman dari setiap huruf-hurufnya kami sudah pernah mempelajari itu. Kembali lagi di ayat yang pertama, alhamdu segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu maknanya adalah segala kematian. Segala kematian bagi Allah, Rabbnya rasa pedih. Jadi kalau yang pertama kita niatnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melafadzkan alhamdu, maka maknanya menjadi segala kematian. Segala kematian bagi Allah Rabb semesta alam. Na'udzubillah. Memang niatnya enggak seperti itu, Ustaz. Tapi Al-Quran ini sudah dituntut untuk membacanya dengan baik dan benar. Bahkan bukan hanya sebuah perintah,
naik lagi statusnya, derajatnya dari sebuah perintah menjadi sebuah penegasan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya benar dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau kami bahas tadi di beberapa waktu yang lalu ada 3 tadi, mengubah huruf, ya. Yang kedua menambah atau mengurangi huruf. Yang ketiga mengubah harokat. Kalau tadi kita sudah membahas perubahan huruf, ini bisa membatalkan sholat. Yang kedua menambah huruf. Misalkan kalau kalimat di sini di dalam kitabnya ini, kalau dalam kitab ini contohnya di surah yang lain yang bisa kita pertimbangkan untuk nanti kita coba cari-cari di dalam suratul Fatihah kita. Saya keingat. Untuk penambahan huruf ini dia berlaku juga pada penambahan huruf mat. Maksudnya apa Ustadz? Penambahan panjang pendek. Contoh, masih dalam kata alhamdu. Perhatikan. Kalau ini tadi satu kita bahas pada perubahan huruf. Kalau ini kesalahan yang menambah huruf. Seperti apa Ustadz? Yang bisa menambah huruf dapat mengubah arti dalam membaca Al-Quran, khususnya suratul Fatihah ini, yaitu ketika membacanya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka dalam ilmu tajwid itu disebut isba'. Isba' itu menambah kadar. Yang sebenarnya al ini dibaca pendek, ini tidak ada mat nih. Al jelas, alhamdu, al, ya, tidak ada kadar mat di situ. Ketika dibaca dengan isba' memanjangkan sedikit saja, di situ ada panjang. Yang disebut panjang itu kan mat, dan disebut mat itu adalah ada sebuah satu huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Ini harokatnya patah, a. Jadi bacanya kalau sendiri a. Tapi kalau dibacakan a, maka kalimatnya berubah, yang sebelumnya menjadi dari a menjadi a, tambah satu huruf. Nah, penambahan satu huruf ini merubah makna ternyata, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah. Yang pertama, kalau Alhamdulillah segala puji, ya, segala puji. Kita menegaskan bahwa asalnya Allah, kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dibaca isba' menambahkan kadar mat, bukan menambah. Bahkan memang benar-benar tidak ada menjadi ada. Alhamdulillah tidak ada alifnya di situ. Alifnya berdiri sendiri satu. Tapi kalau al seperti ada tambahan alif, maka maknanya adalah apakah segala puji. Jadi kita mempertanyakan diri kita sendiri, apakah kita benar-benar memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ketika ada al, itu ada perubahan yang sebenarnya kita mengakui dan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi mempertanyakan kepada diri kita sendiri bahwasanya apakah kita, ya, menjadi apakah maknanya perubahan. Nah, perubahan yang demikian ini nggak bisa kita mengkoreksi diri kita sendiri. Yang namanya belajar Quran, apalagi dalam kefasihan membaca Al-Quran, kesalahan-kesalahan baik yang merubah makna maupun tidak merubah makna, yang bisa mengkoreksi adalah orang lain yang paham. Kalau bisa mengkoreksi sendiri, nggak ada guru di dunia ini, nggak ada guru, ya udah sendiri aja lah kalau salah, ya kan? Maka kejadian ini ya sepertinya sudah ulama-ulama kita yang lalu, para sahabat, para nabi, ketika belajar Al-Quran ya demikian. Belajar Al-Quran ya demikian, dengan cara talaki. Dulu nggak ada YouTube Bapak Ibu, dulu nggak ada video, dulu nggak ada voice note. Adanya apa? Ya ketemu langsung sama Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad cara membacakan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kemudian dipraktekkan oleh para sahabat. Sahabat
juga masih zaman-zamannya dahulu. Kan teknologi ini hanya beberapa tahun yang lalu inilah kan. Belum lama ini. Artinya dari dulu tidak ada YouTube, tidak ada yang memudahkan teknologi saat ini. Itu dulu semuanya talaki. Sekarang ini memang berubah, tapi perubahan itu sebenarnya yang harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi YouTube itu bukan salah, tapi itu untuk kita wasilah belajar. Belajar iya, tapi untuk sampai memperbaiki tidak sangat-sangat cukup. Kami sampaikan tidak sangat-sangat cukup. Sampai bisa dikatakan kadar cukup dalam membaca Al-Fatihah sempurna, maka kadarnya adalah kalimatnya seorang guru. Kalau guru sudah menyampaikan mumtaz, sempurna, bagus, maka baguslah bacaan kita. Kalau guru jangan yang abal-abal ya. Guru yang sanadnya bersambung, guru yang istilahnya ilmunya itu sampai kepada Rasulullah, yang benar-benar jelas siapa-siapa guru-gurunya sampai Rasulullah, itulah yang berhak menyampaikan mumtaz, sempurna, benar bacaan kamu. Dan selama kita tidak ada hiroh, tidak ada niat ya, tidak ada niat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, maka selama itu kita akan terjatuh kepada kesalahan membaca Al-Quran, dan kita tidak tahu mana kesalahan yang dapat merubah hati, mana yang tidak, dan kesalahan itu barangkali bisa membatalkan sholat kita. Maka kesimpulan sederhana untuk apa yang kami sampaikan ini, orang awam itu Bapak Ibu, orang awam itu batas minimal dalam mempelajari bacaan Al-Quran, nggak usah semua 30 juz. Bagus. Ini bukan perintah akhirnya tidak belajar sama sekali ya, bukan. Maksudnya adalah ini untuk kabar bahagia untuk orang awam. Kabar bahagia untuk orang awam. Kita semuanya masih orang awam. Kabar bahagianya apa? Batas minimal untuk belajar membaca Quran, batasnya itu mempelajari bacaannya suratul Fatihah. Karena dia adalah bagian dari membaca, bagian dari keabsahan sholat kita. Baik sholat kita, maka baik bacaan Al-Fatihah kita, maka baik sholat kita. Baik sholat kita, maka baik agama kita. Agama kita terdiri dari 5 bangunan, yang salah satunya sholat. Rusak sholatnya, rusak Al-Fatihahnya, rusak sholatnya, rusak agama kita. Hanya sekedar salah satu huruf saja, menambahkan satu huruf saja, bisa merusak agama. Bukan hal sepele Bapak Ibu, karena memang merubah makna. Karena kenapa kok bisa sampai begitu detailnya, bisa sampai merubah makna? Apa enggak yang mudah-mudah aja lah? Ya karena memang sudah benar-benar diperintahkan, bukan sekedar diperintahkan, tapi ditegaskan. Warattilil Qur'ana tartila. Contoh berikutnya yang mengurangi huruf. Nah, ini mungkin yang terakhir untuk menambah dan mengurangi huruf. Iyyaka. Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 6. Iyyaka. Perbedaannya adalah yang pertama ada tasydidnya. Ada tasydidnya. Yang kedua enggak ada tasydidnya. Pelafalan yang pertama iyyaka. 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 Ada penekanan di situ. Tapi ingat. Nah, ini memang pentingnya kita belajar langsung kepada guru yang kredibel, bisa tahu bagaimana cara pelafalan yang benar. Jadi tidak hanya sekedar sebuah angan-angan. Oh, kata Ustadz kalau membacakan iyyaka itu harus ditekan karena ada tasydidnya. Iya benar, tapi ditekan seperti apa? Yang kami contohkan itu tadi yang benar. Nah, penekanan yang tidak benar, contoh iyyaka, iyyaka, iyyaka. Betul itu ditekan, tapi tidak demikian cara menekannya. Kenapa? Karena
kalau kita bahas dari kesifatan huruf ya ini, ya, dia tidak boleh jahur. Jahur itu dia i berhenti. Nah, tapi dia adalah mengalir suaranya. Iyyaka, ditekan, tapi tekanannya adalah tekanan yang lembut. Bukan yang iyyaka. Ditekan. Kalau ditekan ada sifat yang berubah. Itu nanti kesalahan juga. Tapi kesalahan yang ini sifatnya penghias. Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tetap ada dua, haram ataupun makruh. Tapi tidak sampai merubah makna. Nanti keabsahan dalam Al-Quran, dalam salat kita seperti apa? Ada nanti kalamnya. Panjang kitabnya sebenarnya. Nah, ini untuk membahas apa yang menjadi tema kita saja. Bagian mana yang sekiranya merubah makna. Iyyaka. Bacaan yang pertama. Yang kedua, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada tekanan sama sekali di situ. Maka ketika tidak ada tekanan di situ, tidak ada kadar tekanan, maka seperti mana ya mengurangi satu huruf. Kalau dibahas panjang lebar. Maksudnya begini, kalau akhirnya berubah yang tadinya ada tasjid menjadi tidak ada tasjid, yang pertama bermakna dan kepada engkaulah kami menyembah, kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada tasjidnya, iyyaka na'budu, iya, tidak ada tekanan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi bahaya nih, salat sir. Salat sir, kalau ini panjang lebar sebenarnya. Masya Allah, pentingnya kita dalam salat membaca Al-Fatihah ini, ya Allah, Masya Allah. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk pertemuan berikutnya. Salat sir, tetap kita dituntut melafadzkan Al-Fatihah dengan bunyi suara. Ingat, hanya satu ulama 4 madhab saja yang boleh hanya sekedar menggerakkan bibir. Tapi yang lain, jumhur ulama wajib rukun itu dikerjakan dengan pelafadzan bunyi. Minimal bunyinya didengar oleh kita saja, termasuk Al-Fatihah. Jadi kalau membaca Al-Fatihah ketika sholat sir sekalipun harus berbunyi, nggak boleh diam saja. Kalau bergulemet saja boleh, tapi cuma satu madhab saja. Imam Syafi'i nggak boleh, tetap harus berbunyi, hanya terdengar kita saja. Nah, ketika berbunyi biasanya kalau kita sir kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu semua tasjidnya hilang. Kalau tasjidnya hilang, yang pertama tadi maknanya hanya kepada Allah kami menyembah. Iya, tidak ada tasjidnya, hilang tasjidnya. Kepada cahaya matahari kami menyembah, dan kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Naudzubillah. Bahaya Bapak Ibu. Maka ini sebenarnya jangan sampai berhenti di sini saja. Kita harus insya Allah, kalau Allah panjangkan umur kita, maka sebenarnya insya Allah untuk program terdekat awal ini kami rekomendasikan yaitu kelas Al-Fatihah bersanad. Kita akan membahas kitab yang kita pelajari saat ini dari awal bedah teorinya sampai kepada praktek satu-satu. Nanti lulus dapat ijazah sanad sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Keabsahan dalam membaca suratul Fatihahnya sudah diakui oleh guru yang kredibel, sudah ada ijazahnya. Ibarat orang sudah lulus SMP, SMA, ada ijazahnya. Orang sudah membaca Al-Fatihah, sudah diakui, insya Allah nanti akan dikeluarkan ijazahnya. Maka kalau kami pribadi merekomendasikan untuk kegiatan program terbaru kita, ya, maka adalah kelas Al-Fatihah bersanad. Nanti kita bikin kelas khusus, ya, pesertanya pun peserta didaftar saja. Karena kalau pengajian seperti ini ya bukan istilahnya hubungan timbal balik, hanya satu arah saja. Tapi kami pengen sebuah kelas yang istilahnya harus ada timbal balik. Kami baca, ditirukan bersama-sama, bacakan bersama-sama. Maka ini nanti kita susun dengan sebuah program kelas. Ini pentingnya. Ini masih belum setengah materi ini. Mungkin kalau bisa dikatakan 1 sampai 10 baru satu materi. Nah, Masya Allah. Satu materi dari pembahasan keseluruhan dari suratul Fatihah. Ini hanya beberapa saja. Tapi kalau kita jabarkan dari bismillah saja, huruf ba-nya saja, ada yang
lafadznya salah. Bi tipis, ada yang membaca menceng ke huruf E, bismillah, bismillah, atau tidak terdengar, atau tidak sempurna dalam melafadzkan. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, itu belum benar. Yang benar adalah bismillah, bismillah, kalau bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya panjang lebar lah Bapak Ibu ya. Kalau waktunya sudah selesai, itu yang menjadi kehati-hatian kita dari beberapa tempat ini, menjadi peringatan untuk kita bersama bagaimana pentingnya suratul Fatihah di dalam keabsahan sholat kita. Dan keabsahan sholat kita menentukan diterima dan tidak diterimanya sholat kita, dan sholat kita merupakan tiangnya agama. Rusak sholatnya, rusak Fatihahnya, rusak sholatnya, rusak sholatnya, rusak agama kita. Karena satu huruf saja bisa merusak agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga Allah panjangkan umur kita untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau program khusus siapa yang berminat, nanti insya Allah kita akan fasilitasi untuk kita bersama-sama belajar Al-Quran suratul Fatihah secara mendetail teorinya dan secara praktek talaqi. Saya baca, ditirukan, dibaca, dikoreksi sampai benar-benar hilang semua kesalahan yang dapat mengubah makna, sehingga keabsahan Al-Fatihahnya diakui dan menjadi keabsahan dalam sholatnya, dan insya Allah menjadi wasilah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa yang kami sampaikan ini, terus punya hiroh semangat untuk belajar, jangan ada kata selesai. Jangan ada alasan apapun untuk tidak mau belajar, apalagi belajar Al-Quran, apalagi belajar memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Apapun kondisinya, tidak ada satupun kondisi yang bisa menyebabkan kita tidak mau belajar Al-Quran, khususnya paling minimal orang awam mempelajari, memperbaiki bacaan suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.